sengaja dikorbankan karena ini karena itu. Ya enggak. Dia cuma mau berpikir tentang posisinya dan apa namanya caranya dia untuk menarik masa nanti 2024. Tahu-tahu blunder dia sekali ini, hancur dia kan gitu kan. Blunder dia, habis dia. Jadi bukan habis. karena Ganjar habis ini. Nggak bakal menang Ganjar. Nggak bakalan menang, Pak. Denny Siregar sudah angkat-angkat pun nggak bisa. Nih, tak tunjukkan satu-satu nih. Ya, nih Gajah Mada silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Malam. Ya, jadi sekarang saya mau setuju ya, mau menguatkan dulu yang tadi Raja Uti, bahwa sekarang banyak pemirsa, pemerhati atau yang mau pemerhati bola lah, gitu ya. Belum lagi memang pemain bolanya, ya. Itu yang belum nasionalis jadi mulai sadar sekarang bahwa Indonesia setelah sangat dirugikan, ya, karena sebenarnya ini peluang, seharusnya bisa tampil di ajang Piala Dunia tanpa kompetisi, tanpa seleksi maksudnya, akhirnya jadi yang sudah di depan hidung, rezeki yang sudah di depan hidung bisa lepas gara-gara kadrun. Saya setuju komentar seperti yang kalau saya simpulkan kira-kira seperti itu. Tadi ada sebagian dari Raja Uti. Tapi kalau dilihat lagi yang namanya penjajahan, memang kalau saya ngomong dulu ya, Israel itu tidak menjajah ya, tidak menjajah, justru Israel yang dijajah. Tapi nanti saya jelaskan belakangan karena sudah terlalu sering saya sampaikan. Saya sekarang ngomong bagaimana dengan Islam? Kekhalifahan Islam. Apakah kekhalifahan Islam bukan penjajah? Dia itu menjajah Eropa 6 abad, 600 tahun. Itu menurut Islah Bahrawi. Ya, saya ulangi lagi, 600 tahun menurut Islah Bahrawi. Ya, tapi tidak menyisakan 20 juta orang mati. Islah Bahrawi juga yang ngomong. Ya, dari NU. Itu penjajah. Ya. Terus kembali lagi 700 tahun di India. Ya. Itu juga sama, penjajah juga. Korbannya 80 juta. Paling tinggi di dunia, mengalahkan pembantaian Yahudi, mengalahkan pembantaian Armenia, mengalahkan Perang Dunia Pertama, mengalahkan Perang Dunia Kedua. Jadi sepertinya ini ada hoax yang harus dilawan terus-menerus oleh channel-channel YouTube. Jadi bahaya. Jadi itu kan saya bilang itu penjajah. Islam juga penjajah. Tapi harus saya ulang-ulang apa nggak paham. Nah sekarang saya balik lagi. Israel tidak menjajah karena selama 3.500 tahun, silakan cek Muslim yang ini. Orang Israel itu selalu ada di tanah airnya. Saya ulangi lagi biar dia nggak pernah pergi dari tanah air itu yang sekarang ditempati Israel. Bahkan selalu mayoritas di tanah airnya sampai Byzantium Empire. Kecuali ketika dijajah oleh kekhalifahan Islam. Tadi kan saya tunjukkan 20 juta mati di Eropa. Pembantaian, bukan mati lagi, pembantaian di Eropa itu 20 juta orang Kristen. Di India itu 80 juta. Jadi kalau Israel kabur, ya wajar jadi minoritas. Itu ditulis dalam buku My Story, karangan. Itu tebal bukunya, saya punya bukunya. Saya baca berulang-ulang, di situ dituliskan. Bahwa memang bukan Israel itu 3.500 tahun. Ada di situ terus. Hanya dibikin minoritas karena dia dibantai. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kok jadi dibalik. Kenapa jadi Israel yang disebut itu menjajah? Jadi ini hoax ini bisa bertahan lama ini ya. Dan sebenarnya nih kalau ini wawancara Benyamin Netanyahu ingin bagaimana sih disederhanakan bukunya.
kok jadi begini? Sebenarnya gampang sebenarnya. Waktu dulu jadi apa namanya masih mandat ya, jadi British mandat itu sebenarnya sudah dibagi. Israel dapat bagian sedikit, Palestina lebih banyak. Itu sudah, tapi karena hatinya Israel tidak boleh eksis sebagai negara atau ada sebagai negara, maunya tuh Israel dicemplungin ke laut semuanya. Sayangnya kalah perang, walaupun senjata dari Rusia, kalah perang terus. Ya gara makin luas akhirnya, sampai kembali ke zaman Raja Daud itu tuh. Tanah yang sekarang dimiliki oleh Israel. Tapi bukan penjajah dan salah bangsa Israel, bangsa Arab sendiri. Ya, karena jadi bangsa Arab yang ngaku Palestina. Kalau saya itu lebih tepat mungkin. Pada waktu British mandat itu, dan selalu memang nggak mau Israel itu berdiri sebagai sebuah negara. Anda jadi Muslim atau Arab itu jadi korban kebencian kalian sendiri. Kebencian itu berasal dari mana? Dari 300 tahun itu. Jadi di situ akar masalahnya. Ya, saya nggak mau panjang-panjang. Begitu saja, Pastor Paul. Terima kasih. Nah, satu lagi Pak Paul. Ini pembelokan isu sedang dilakukan. Jadi seolah-olah kita itu ditolak oleh FIFA itu sebagai tuan rumah karena tragedi Kanjuruhan. Nah, ini sekarang sedang di framingkan gitu. Dan yang kedua karena masalah keamanan. Yang jelas bahwa kita itu di-ban untuk tidak melaksanakan Piala Dunia ya karena memang sikap kita itu menolak Israel kan gitu kan. Iya, karena ini yang sekarang banyak yang dibuat framing baru ini. Framing untuk dari pembelanya Tuan GP ini mengatakan wah dia itu sengaja dikorbankan karena ini karena itu. Ya enggak. Dia cuma mau berpikir tentang posisinya dan caranya dia untuk menarik masa nanti 2024. Tahu-tahu blunder dia sekali ini. Blunder dia kan gitu kan. Blunder dia. Habis dia. Jadi habis. Ganjar habis ini. Nggak bakal menang Ganjar. Nggak bakalan menang Pak. Denny Siregar sudah angkat-angkat pun nggak bisa. Nih tak tunjukkan satu-satu nih.